Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hussein dengan NPM 073823111028. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa topik, yaitu mencakup terkait dengan pengertian geologi, struktur deformasi batuan, serta berbagai jenis struktur geologi. Baik, kita mulai dengan pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk arsitektur dan perubahan deformasi dan batuan sebagai hasil dari gaya-gaya yang bekerja di dalam bumi, khususnya pada lapisan dalam bumi. Ilmu ini berfokus pada deskripsi, analisis, serta interpretasi struktur geologi yang terbentuk akibat proses fisik dan seperti tekanan, tarikan, dan geseran yang batuan selama jutaan tahun. Baik, lanjut pada ruang lingkup struktur yang mempelajari terkait dengan deformasi batuan. Geologi struktur meneliti bagaimana batuan mengalami perubahan bentuk dan ukuran akibat gaya endogen atau gaya dari dalam bumi, seperti tektonik lempeng. Analisis gaya dan mekanisme meliputi analisis gaya, analisis stres, regangan, strain, serta proses deformasi batuan baik secara elastis, plastis, maupun lintas. Deskripsi struktur geologi meliputi pengenalan dan analisis struktur primer dan sekunder, serta hubungan antara struktur seperti lipatan, sesar, dan juga jenis-jenis struktur geologi. Struktur geologi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Yang dimana struktur primer merupakan terbentuk sebelum atau bersamaan dengan proses pembentukan batuan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Umumnya akibat gaya tektonik, contohnya lipatan, pembekokan lapisan batuan akibat tekanan menghasilkan bentuk antikline, puncak, dan seling-seling. Sesar fault pada patahan pada batuan yang menyebabkan pergeseran blok batuan, jenisnya meliputi sesar naik, sesar turun, dan sesar datar. Kekar join atau rekahan pada batuan yang tidak menyebabkan pergeseran sejajar bidang rekahan. Kekar membagi batuan menjadi blok-blok kecil dan sering menjadi zona lemah yang memicu terbentuknya sesar atau lipatan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu deformasi batuan atau deformasi gerak bumi. Serta deformasi gerak bumi atau deformasi batuan adalah perubahan bentuk, ukuran, posisi, atau orientasi tubuh batuan akibat pengaruh gaya, umumnya gaya tektonik, yang bekerja pada batuan tersebut. Proses ini terjadi karena gerak bumi itu sendiri mengalami tekanan, tarikan, atau pergeseran yang berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Adapun komponen penting dalam deformasi batuan yaitu meliputi stres atau gaya yang bekerja pada batuan atau strain, yaitu kemampuan material menerima stres tanpa mengalami perubahan strain atau tegangan itu sendiri. Deformasi batuan yang disebabkan oleh adanya tegasan. Jenis deformasi berdasarkan sifatnya. Deformasi batuan dapat dibedakan berdasarkan sifat dan kondisinya, yaitu deformasi elastis. Deformasi elastis ini berubah bentuk sementara pada batuan dan akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Sementara deformasi plastis merupakan perubahan bentuk permanen tanpa terjadi patahan. Batuan akan melentur atau melipat. Ada pula deformasi getas, yakni perubahan bentuk yang menyebabkan batuan patah atau retak terjadi pada kondisi tekanan dan temperatur rendah, seperti deformasi berlangsung cepat. Struktur yang dihasilkan berupa patahan atau fault dan
kekar join. Komponen penting dalam deformasi batuan yaitu pelapukan fisika, biologi dan kimia berperan sebagai tahap awal dalam proses membekukan batuan dengan menciptakan ketidakstabilan struktural dan kimiawi. Proses ini memungkinkan gaya tektonik bekerja lebih efektif dalam mengubah bentuk dan posisi batuan di kerak bumi. Sementara kekar adalah rekahan atau retakan pada batuan di mana sisinya tidak mengalami pergeseran signifikan sehingga batuan terbelah menjadi bagian-bagian tanpa perpindahan relatif antara sisi rekahan tersebut. Kekar terbentuk akibat pendinginan dan penyusutan batuan beku, pelepasan beban akibat erosi dan gaya tektonik atau tekanan atau tarikan yang menyebabkan retakan tanpa pergeseran secara genetik. Kekar terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain kekar tarik terbentuk akibat gaya ekstensi yang menyebabkan batuan merekang. Kekar gerus biasanya berpasangan dan disebabkan oleh gaya kompresi yang menyebabkan pergeseran hijau. Ada pula kekar hybrid, kombinasi antara kekar tarik dan gerus. Kekar lembar yang terbentuk akibat penghilangan beban di permukaan batuan, misalnya karena erosi. Ada pula sesar. Sesar adalah bidang rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran relatif antara dua blok batuan. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, dan jaraknya bisa dari bidang sesar dan footwell blok di bawah bidang sesar. Sesar dibagi beberapa jenis berdasarkan arah pergeserannya, yaitu ada sesar naik atau kesalahan terbalik. Dinding gantung bergerak naik relatif terhadap dinding kaki, biasanya terjadi akibat gaya kompresi. Ada pula sesar turunan atau sesar turun. Contohnya dinding gantung bergerak turun relatif terhadap dinding kaki, biasanya akibat gaya ekstensional atau tarikan. Ada pula sesar geser atau strike slip, pergeseran dominan horizontal, blok batuan bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan ada pula sesar miring, kombinasi pergeseran vertikal dan horizontal itu sendiri. Sesar juga diklasifikasikan berdasarkan geometri. Yang sesar seperti sesar strike slip atau pergeseran horizontal. Ada pula sesar dip slide atau pergeseran vertikal. Ada pula sesar miring slip atau pergeseran diagonal. Contoh struktur sesar normal yang umum adalah horse atau block naik dan graben block turun, serta half graben yang hanya berkembang di satu sisi sesar. Sesar dapat berupa sesar tampak yang mencapai permukaan bumi atau sesar buta yang tersembunyi di bawah permukaan. Seiring berasosiasi dengan gempa bumi karena pergeseran mendadak pada bidang sesar. Dan ada pula lipatan adalah struktur geologi berupa kelengkungan atau pembengkokan lapisan batuan yang terbentuk akibat gaya tektonik kompresi yang menyebabkan deformasi plastis pada batuan sehingga lapisan batuan melengkung tanpa patah. Proses ini pembentukan lipatan terjadi akibat gaya tektonik kompresi yang menyebabkan deformasi plastis dan pembengkokan lapisan batuan tanpa patah. Jenis-jenis lipatan terbagi menjadi dua, yaitu anticline merupakan punggung lipatan kemiringan, kedua sayapnya ke arah berlawanan dan saling menjauh. Syncline merupakan lembah lipatan yang kemiringan, kedua sayapnya menuju ke suatu arah dan saling mendekat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lipatan: jenis batuan, suhu dan tekanan, kecepatan deformasi, kedalaman batuan saat deformasi terjadi. Jadi kesimpulannya adalah kekar adalah retakan tanpa pergeseran. Sesar adalah rekahan dengan pergeseran relatif antara blok batuan dan lipatan. Dan lipatan adalah pelebaran plastis batuan yang membentuk lengkungan. Dari ketiganya ini merupakan struktur geologi penting yang akibatnya terbentuknya gaya tektonik dan mempengaruhi bentuk
bentuk serta karakteristik jadaku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.